Perkenalkan, nama saya Deanisa Putri, NIM 4193111017 dari MSP 19. Nah, pada kesempatan kali ini, di video terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengembangan hipermedia interaktif melalui Microsoft Sway. Nah, Microsoft Sway ini biasanya kita dapatkan di Windows 10 kita melalui Microsoft 365. Sway ini merupakan aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita untuk membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi interaktif, serta banyak hal lainnya. Sway ini memungkinkan kita untuk membuat laporan itu ataupun menampilkan media interaktif dengan cara kolaborasi, artinya dua orang atau lebih dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan. Jadi bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Sway ini? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mendownloadnya melalui Microsoft 365 di Windows 10 kita atau Windows 11 kita, ataupun kita bisa menggunakan Microsoft Sway yang berbentuk website. Jadi pertama, untuk yang berbentuk website, kita bisa searching dulu Microsoft Sway, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik link di pertama. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita bisa memulai Microsoft Sway ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang dapat dibuat di Sway itu ada buletin, ada presentasi, ada komunikasi. Kita klik mulai. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman masuk. Kemudian kita masukkan akun Microsoft kita. Nah, setelah kita bisa login ataupun sign up, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa X-kan saja. Nah, ini merupakan halaman awal dari Microsoft Sway ya. Di sini ada beberapa template bisa kita gunakan. Ini ada buletin, ada resume, ada presentasi bisnis, ada portofolio, kemudian ada project, kisah-kisah, pengumuman, blog, laporan siswa, dan lainnya. Di sini juga ada tutorialnya, bisa kita klik. Jika kita mengklik tutorial, maka akan muncul halaman seperti ini. Bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana pengenalan alur cerita di Sway, kemudian memberi judul Sway bagaimana, dan sebagainya. Sekarang kita berada di laman Microsoft Sway. Nah, laman Microsoft Sway ini terdiri dari dua, yaitu alur cerita dan bagian desain. Nah, alur cerita sendiri adalah tempat untuk mengetik, menyisipkan, mengedit, dan memformat konten yang memberitahu cerita kita. Jadi, alur cerita ini terdiri dari yang pertama ini ada kartu cerita. Dia itu kontennya disusun dalam susunan berurutan dengan menambahkan kartu seperti ini. Kemudian setiap kartu ini berisi mengenai ada latar belakang dia, baru judulnya, ada teks ataupun judul, ada gambar yang bisa kita masukkan ataupun video yang kita bisa masukkan, dan kita juga bisa menyusun ulang kartu kapan saja untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Nah, di alur cerita tadi juga di detail, misalnya kita klik di sini, kita bisa melihat detailnya bagaimana. Kemudian ini ada penekanan, misalkan dia mau bold seperti ini. Kemudian ada aksen, apakah dia mereng tulisannya atau tidak. Ini ada tautan, kita bisa menampilkan teks dan tautannya, baik tautan YouTube, website, dan sebagainya. Kemudian di bagian sini juga ada untuk menyisipkan konten. Nah, apakah kita membuat judul subjudulnya lagi, apakah teks, apakah berbentuk gambar, tumpukan, apakah kita ingin mengunggah dari laptop kita file, gambar, video, ataupun sebagainya. Dan ini ada untuk teks, ini ada medianya. Nah, medianya ini terdiri dari bisa kita upload gambarnya, bisa kita upload video, upload audio, bisa kita sematkan, bisa kita unggah juga. Kemudian di sini ada grup. Nah, di sini ada beberapa ya. Bisa kita berbentuk otomatis, berbentuk kisi seperti ini, atau berbentuk perbandingan. Ini perbandingan. Kemudian ada tumpukan. Nah, ini berbentuk tumpukan. Kemudian ada peragaan slide. Ini ada peragaan slide. Serta di sini juga ada bagian sisipkan. Nah, sisipkan ini untuk memasukkan latar belakang ataupun untuk memasukkan gambar video yang akan kita letakkan di Microsoft Sway kita. Kalau ini adalah untuk pencarian, ini untuk undo, dan ini untuk redo. Kalau di atas ini untuk memutar. Nanti kalau setelah kita buat Microsoft Sway-nya, bisa kita putar. Kemudian ini untuk membagikannya. Dan titik 3 ini seperti biasa ada untuk buat baru, duplikatkan, cetak, ekspor, pengaturan, dan sebagainya. Misalkan yang pertama,
Nah, untuk menghapus, tadi kan sudah kita buatkan, jika ini kita mau menghapus, kita tinggal langsung klik saja di bagian ininya, di bagian kartunya, kemudian ada tanda sampah seperti ini kan. Ini bisa kita hapus. Nah, selain itu di sini juga ada untuk pengaturan penekanannya. Ini berbentuk intens, ini berbentuk moderat, ini berbentuk halus, ini ada tipe grupnya, ada representasi visualnya seperti ini. Bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini misalkan dengan penekanan kita buat judulnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita klik detail untuk melihat ininya. Sekarang kita akan menambahkan latar belakangnya. Misalkan kita cari ya, ini adalah tempat pencariannya. Di sini ada pilihan, apakah kita mau gambar kah, video kah latar belakangnya, apakah itu hewan, makanan, alam, sains, dan sebagainya. Misalnya kita cari add animation, kita cari ya. Nah, ada dua cara untuk peletakan gambarnya ini. Pertama bisa kita klik ini, kemudian kita klik 2 kali, ataupun kita klik di sini dan kita seret ke bagian latar belakang ini. Nah, setelah itu ini bisa kita letakkan ya. Apakah mau kita tambahkan teks lagi kah, ataukah kita bentuk poin kah, angka kah, tautan. Ini ada titik fokus juga. Kita klik titik fokus. Nah, jika menurut kita seluruh gambar itu penting, kita klik di seluruh gambar itu penting. Oke, setelah itu kita X-kan. Nah, sekarang kita lihat di bagian desainnya. Nah, beginilah bentukan dari apa yang sudah kita edit di kartu pertama untuk Microsoft Sway-nya. Nah, ini bisa kita ganti jika kita tidak menyukai latar belakangnya warna kuning-kuning ini, bisa kita ganti dengan cara di sini kan ada bagian ini untuk undo, ini untuk redo. Kita bisa lakukan dari gaya ini. Kita klik bagian gaya. Kemudian di sini ada banyak sekali template ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau template yang bagaimana? Contohnya yang ini. Kita klik saja, kemudian kita X-kan, kita lihat dulu bentukannya nanti seperti apa. Nah, jadinya seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke alur cerita. Di sini ada tanda tambah. Kita klik tanda tambahnya. Kita akan membuat yang pertama itu untuk, kita lihat dulu materi kita apa. Pertama materinya itu ada pendahuluan. Misalkan kita buat dulu pendahuluan ya. Kita buat judul 1. Pendahuluan. Oke, kemudian kita pilih latar belakangnya, gambar. Bisa kita itu ya, kita tidak checklist kan ya untuk mendapat yang lainnya, tinggal di drag aja seperti tadi. Kemudian kita X-kan. Nah, di sini kita bikin tambah. Sekarang kita bikin teks. Nah, bisa kita langsung ketik ataupun bisa seperti saya ini. Kita copy lalu kita pastikan. Kita dulu bentukannya di belakang sini. Nah, dia bentukannya jadi seperti ini ya. Customnya ke samping masih an. Ini adalah tulisan yang kita masukkan tadi. Kita ubah ke jadi halus. Sekarang kita lihat lagi di desain dia bentuknya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Dia berubah lagi. Kalau kita bentuknya ke halus. Ini sebenarnya bisa kita ubah nanti bagaimana tampilannya, tapi kita selesaikan dulu ya Sway kita. Kita tambahkan lagi materi kita. Kemudian di sini ada grup. Kita buat dia dalam bentuk tumpukan. Nah, tadi karena saya rasa ini terlalu banyak ya, jadi ini dihapus saja. Kita pindahkan ke sini saja, ke bagian tumpukan ini, biar lebih cantik. Jadi nanti langsung siapkan materinya, nanti baru buka Sway-nya dan langsung copy paste saja. Nah, ini kita hapus. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Ini pendahuluannya. Nah, ini dalam bentuk tumpukan, jadi tidak berantakan. Oke, pendahuluan kita tambahkan judul lagi. Sini kita buat lagi judul. Kemudian kita buat di sini kita buat lagi judul. Oke, kita cari gambarnya. Nah, karena Microsoft Sway ini merupakan buatan luar negeri, maka sebaiknya kita mencarinya itu keyword bahasa Inggris agar lebih banyak pilihan. Nih, kita drag saja sama seperti tadi, kita drag saja. Oke. Kemudian kita X-kan, kita
tambahkan. Di sini kita buat bentuk grup ya. Grup di sini kita mau buat dalam bentuk peragaan slide. Kita tambahkan gambar, ukuran sudut, cari. Nah, seperti ini, ataupun kita cobalah kita buka Google. Gambar ini kita simpan. Misalnya kita simpan dengan nama PS1. Kemudian kita kembali ke Sway dan kita masukkan gambarnya itu, kita upload gambarnya. Kita unggah. Kita cari, kita klik unggah, pictures, kemudian kita cari yang ini. Sudah muncul. Kemudian di sini ada gambar, kita klik disarankan, kemudian kita klik perangkat saya dan kita masukkan gambar kita. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan media YouTube. Kita klik tanda tambah tadi, kemudian media, kemudian video, ataupun kita sematkan kalau tidak. Atau saya mau buat video saja, video. Kita cari ya, YouTube, atau kita buat link aja. Cari dulu video YouTube. Kita copy linknya, kemudian kita pastikan. Nah, ini teksnya langsung buat itu ya, kita tambahkan lagi. Nah, jadi nanti kalau siswanya ngeklik teks ini ataupun ngeklik link ini, langsung dapat dia nanti videonya. Sudah ada ya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, takut siswa nanti tidak apa, kita tambahkan saja video. Kita select video ke sini, disarankan buka YouTube, buka akun saya sendiri Pak. Kita lihat, saya sudah menyediakan beberapa video. Nah, seperti ini. Kita pilih video perbandingan segitiga ke situ. Kita drag saja. Nah, kita lihat ya, ini ada videonya. Jadi nanti siswa tinggal mengklik saja dan videonya dapat terputar. Baik. Kalau memasukkan audio juga bisa. Jika ada file audio di kita, bisa kita tambahkan langsung, dan itu langsung nanti ada video audio di itunya. Ataupun kita bisa merekamnya dengan cara bagaimana, kan kemudian kita akan rekam. Hai anak-anak, sudah selesai menonton video yang ibu bagikan? Nah, sekarang kalian boleh membuat kesimpulan dong untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya di Google Classroom. Kita dengarkan dahulu. Hai anak-anak, sudah selesai menonton video yang ibu bagikan? Nah, sekarang kalian boleh. Sudah cukup. Kita tambahkan ke Sway. Nah, sekarang kita sudah menambahkan video dan kita juga sudah menambahkan audio ke Microsoft Sway kita. Kalau kita ingin menambahkan yang lain, misalkan kita mau menambahkan LKPD, kita cari LKPD-nya, kita klik, dan LKPD kita sudah terupload. Jadi nanti anak-anak itu bakal langsung menjawab soal di LKPD. Ya, jadi ini kita impor sekarang. Ini nanti bentukannya ya. Ini ada. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, jadi seperti ini kan, sudah rapi. Ini ada link YouTube-nya. Kalau untuk audionya tadi belum selesai loading, masih loading. Nah, tadi file yang sudah kita masukkan jadinya seperti ini nih. Kita lihat ya bagaimana bentukannya di Microsoft Sway. Kalau jelek, bisa kita undo atau kita hapus, jadi tidak mengganggu. Ada LKPD. Jadi karena menurut saya ini tidak bagus ya, jadi ini akan saya hapus saja. Kita akan membuatnya dalam bentuk sematan saja. Kita unggah lagi sama seperti tadi, dan LKPD
LKPD. Ini kita buat dalam bentuk sematan saja nanti ya. Karena kan itu dalam bentuk Word ya, jika dimasukkan ke dalam Sway bisa saja dia berantakan gitu, jadi kita sematkan saja. Kita lihat ya. Nah ini nanti tampilan di HP berbeda lagi gitu dari tampilan yang di Microsoft Word, yang dari tampilan yang di Sway. Ini sudah ada, ini ada tampilannya. Sangat menarik bukan? Langsung terbuka di Microsoft Word-nya di sini. Jadi nanti siswa bisa langsung melihat, langsung mengerjakan LKPD-nya. Oke, selanjutnya bagaimana sih setelah kita membuat Sway-nya, setelah kita membuat alur cerita kita, bagaimana sih cara membagikannya? Yang pertama, di atas sini kita klik, kemudian kita undang orang untuk melihat ya, jangan mengedit. Kalau mengedit itu nanti orang bisa, siswa kita bisa mengubah-ubah Sway kita gitu, jadi bagus kita kasih untuk melihat aja. Kemudian ini langsung ada linknya, kita copy. Nah, ini ada opsi lainnya juga, tapi tidak perlu. Nanti linknya itu akan kita kirim ke siswa kita, dan siswa kita itu dapat melihat ataupun membuka Sway kita pada saat pembelajaran ketika kita menyuruhnya. Nah, kalau tadi kita sudah membuat Microsoft Sway, sekarang kita sebagai siswa misalkan kita akan buka hasil Sway yang telah kita buat. Ini linknya, kita klik saja. Wah, ini adalah Microsoft Sway yang telah kita buat, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada bentuk daftar isinya, ada daftar isinya seperti ini. Kemudian di sini untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan yang ini untuk ke halaman selanjutnya kita klik. Ini ada ini bagian tumpukan yang sudah kita buat tadi, tinggal kita klik aja di bagian tumpukan ini. Nah, maka dia akan bisa berpindah. Atau bisa kita besarkan untuk membaca secara lebih besar dan secara keseluruhan. Kemudian pengukuran sudut. Nah, ini ada gambarnya, ada beberapa gaya juga. Nih, sini bisa terlihat ya, ini ada video YouTube-nya. Kita buka. Oke. Di sini juga. Nah, kemudian di sini ada audio yang telah kita masukkan tadi. Kita buka ya. Hai anak-anak, sudah selesai menonton video yang Ibu bagikan? Nah, sekarang kalian boleh membuat kesimpulan dong untuk perbandingan segitiga trigonometri pada segitiga siku-siku. Jangan lupa tugasnya dikumpul ya di Google Classroom. Oke, kemudian di sini ada LKPD yang telah dibagikan tadi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.